Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Pasti semua kabarnya luar biasa. Senang sekali Tante Ika bisa menemui adik-adik secara virtual dalam sekolah minggu online kita. Sudah siap untuk sekolah minggu? Baik, mengawali sekolah minggu kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sehat, kami damai sejahtera, dan kami selalu dilimpahi dengan sukacita dari Tuhan. Kami mau sekolah minggu, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pakai waktu yang singkat ini supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Anugerahkan hikmat dan wahyu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat sekolah minggu adik-adik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pagi adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita, menyaksikan cerita yang akan kita pelajari minggu ini. Kita akan belajar tentang Raja Zedekia yang memimpin kerajaan Yehuda. Adik-adik, saksikan dulu video ini, baru kita akan pelajari ya. Ini dia videonya. Zedekia, Raja Yehuda. Runtuhnya kerajaan Yehuda. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Zedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Oleh sebab karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel.
Pada tahun ke-9 pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah, mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikian kota itu terkepung sampai tahun ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, maka mereka lari menuju ke arah Bayordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya terserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-11 zaman Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya imam kepala dan Zefanya imam tingkat 2 dan 3 oleh penjaga itu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera, panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara. 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada raja di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Adik-adik sudah menyaksikan videonya tadi? Adik-adik tadi menyaksikan Raja Yehuda, saat itu namanya Raja Zedekia, yang ketika umurnya 21 tahun Tuhan angkat dia menjadi raja, tetapi hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Dia melakukan banyak hal yang jahat dan dia mengalami kesulitan dalam hidupnya. Selama 2 tahun kerajaannya dikepung oleh kerajaan Babel. Wah, bayangkan adik-adik, seluruh kerajaan itu, rakyatnya,
kerajaan itu tidak bisa pergi kemana-mana selama 2 tahun. Kurang lebih 10-11 bulan ini kita ada di rumah. Tidak enak bukan? Bayangkan kerajaan Yehuda 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Sampai setelah 2 tahun rakyat kelaparan karena tidak ada lagi makanan. Akhirnya rakyat membongkar tembok kerajaan dan melarikan diri. Dan malangnya nasib Raja Zedekia, dia ditangkap oleh pasukan Nebukadnezar dan dibutakan matanya. Dia dibawa ke kerajaan Babel, jadi budak, jadi tahanan. Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari bahwa kita harus hidup menyukakan hati Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup kita ada di dalam kesulitan. Hidup kita ada di dalam masalah. Ingat bahwa yang terbaik bagi kita adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik mau untuk hidup sepanjang hidupnya sesuai dengan arahan firman Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, melakukan kebenaran dalam hidup kita? Kalau adik-adik mau, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami belajar dari kisah Raja Zedekia yang sepanjang hidupnya melakukan kejahatan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia mengalami kesulitan. Kami berdoa jauhlah daripada kami sikap hati yang memberontak kepada Tuhan, jahat dan tidak mencintai perkataan dan firman Tuhan. Tapi ajarilah setiap kami adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini untuk setiap kami menyukai firman Tuhan, menyukai perkataan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga firman Tuhan menerangi langkah kami, membuat kami berhasil dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa pagi hari ini memberkati setiap adik-adik yang menyaksikan tayangan video ini dengan takut akan Tuhan, dengan hormat akan Tuhan. Diberkati studinya, diberkati pergaulannya, diberkati masa depan penuh pengharapan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Diberkati keluarganya, ada kecukupan buat setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa di surga, hamba memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa damai sejahtera bagi bangsa ini, shalom atas bangsa ini. Terima kasih untuk pagi hari ini, sepanjang hari ini kami mau hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.